terlihat sepasang suami istri yang sedang berjalan-jalan bersama. Sang suami bernama Bajuri, sedangkan istrinya pastinya sobat sabun bolong sudah mengenal si Mbak Tato lumba-lumba itu yang bernama Yojong-i. Ketika mereka sedang berjalan, mereka pun memutuskan untuk mampir terlebih dahulu di rumah temannya. Lalu sesampainya mereka di rumah temannya itu, mereka pun lalu disambut oleh seorang wanita yang bernama si Yayu. Yayu lalu mempersilahkan mereka berdua untuk duduk terlebih dahulu dan mengobrol bersama dengan suaminya yang bernama Kang Seo. Di sini Jung-i lalu menceritakan bahwa sekarang ia dan suaminya lagi pusing untuk mencari tempat tinggal. Mendengar hal itu, Yayu pun menyarankan mereka untuk tinggal di rumah sebelah yang kebetulan kosong, dan mereka pun bisa menjadi tetangga dekat di sana. Jung-i dan Bajuri yang sudah capek keliling mencari tempat tinggal yang bagus, akhirnya memutuskan untuk menempati rumah tersebut, dan sangat senang menjadi tetangga barunya si Yayu. Singkat cerita, terlihat Kang Seo yang sedang latihan golf di samping rumahnya. Di saat Jingo keluar rumah, dia sangat terpesona dengan istri Hyujong. Di saat mereka bertiga sedang ngobrol, Jingo membuat Hyujong menjadi risih karena Jingo selalu memperhatikan body Hyuchin. Jadi, Hyujong pun mengajak istrinya untuk pergi. Di saat siang hari, karena Jingo pengangguran seperti saya, ia kemudian jalan-jalan di pinggir konflik. Dan kemudian di sana ia bertemu Hyuchin. Di sana Hyuchin menyuruh Jingo untuk membantunya menggantikan lampu di rumahnya. Jingo yang gak ada kerjaan itu pun langsung mengiyakan permintaan Hyuchin. Tak lama kemudian, ia melihat tetangganya yang akan berangkat bekerja. Di sana terlihat Jurik dan istrinya sangatlah romantis. Setelah Jurik berangkat bekerja, terlihat Jung-i yang sedang sedikit berbasa-basi menyapa Kang Seo dan lalu kembali ke rumahnya. Scene berlanjut, terlihat Jung-i yang sudah berada di kamarnya. Karena tinggal sendirian di rumah dan tak ada kegiatan, ia pun bingung mau ngapain. Lalu ia pun akhirnya senam 5 jari sambil mengadon adonan bakpao kacang ijonya. Namun ternyata Jung-i sedang diawasi oleh Kang Seo. Karena sedang asik berolahraga sambil buat adonan, ia pun tak menyadari jika sedang diawasi dengan CCTV di ruangan tersebut. Esok harinya terlihat Jung-i yang sedang menyiapkan beberapa kue untuk diberikan kepada tetangganya. Lalu datang suaminya untuk berpamit berangkat bekerja pada Yu Jung-i. Singkat cerita, Jung-i pun berkunjung datang ke rumah tetangganya sambil membawa jajan-jajanan itu. Di sana terlihat mereka mengobrol bersama dan terlihat Kang Seo yang selalu memperhatikan Yu Jung-i. Ketika mereka sampai, terlihat mereka yang sedang ngobrol-ngobrol dengan santai. Setelah itu, Hyuchin menunjukkan lampu rumahnya yang harus diganti. Ya, karena tempat lampunya agak tinggi, Jingo harus naik ke atas kursi untuk membetulkannya. Dan ketika Jingo sedang berdiri, tak sengaja wajah Hyuchin berada tepat itu membuat ronta-ronta. Dan akhirnya Jingo pun terjatuh. Namun karena hari itu dan tepat di saat itu, Hyuchin menawarkan ungkek-ungkek tidak mau menolaknya. Sore harinya saat Bajuri pulang bekerja dan melihat Yojong-i yang lagi mengucak-ngucak piring di dapur sambil memakai daster warna hitam dengan isian tato lumba-lumba yang mau tumpah-tumpah bareng biji ketumbarnya, ia pun bersemangat juga ingin ikut bersih-bersih di sana. Lalu tak lama kemudian tanpa ngokang-ngokang, ia pun langsung saja mengucak-ngucak goanya Yojong-i. Namun di sisi lain, kegiatan bersih-bersih goa itu lagi dipantau oleh Kang Seo melalui CCTV. Esok harinya lagi Kang Seo action sok-sokan latihan golf di samping rumahnya. Lalu ia dikunjungi oleh Yojong-i yang meminta tolong untuk memperbaiki saluran air yang rusak di rumahnya. Kang Seo pun tiba di rumah Yojong-i dan memperbaiki saluran air itu. Saat Kang Seo sedang memperbaiki saluran itu, Yojong-i yang berniat membantunya lalu berdiri tepat di hadapan Kang Seo.
Sehingga Kang Seo melihat segitiga bermudanya Yu Jong-i yang membuat ular pitonnya meronta-ronta ingin keluar dari sarangnya. Hal itu pun membuat Kang Seo gagal fokus dalam bekerja. Dia mengendap-endap masuk ke rumah tetangga barunya. Di saat dia di rumah Hyuchin, ia mendengar suara desah-desahan manja dari lantai 2. Jingo yang penasaran dengan hal itu kemudian menuju sumber suara. Ternyata suara itu berasal dari sebuah kamar. Dan ketika Jingo membuka pintu dengan perlahan, ia mendapati Hyuchin sedang ungkek-ungkek dengan suaminya. Jingo yang berusaha menahan burungnya terus mengintip dari balik pintu. Lalu sepulang dari memperbaiki saluran air itu, ia pun pulang ke rumah dan lalu meminta Yayu untuk memperbaiki pipa paralon miliknya itu. Yang gelisah akibat melihat kepulangan segitiga bermudanya Yu Jong-i. Tanpa ngokang-ngokang, langsung saja Yayu membuka gawangnya lebar-lebar dan diobok-obok oleh Kang Seo. Scene berganti di saat Johi yang baru saja pulang ke rumahnya. Dia melihat Jingo yang sedang memainkan laptop pintarnya. Karena penasaran apa yang dilakukan suaminya itu, ia kemudian mendekati Jingo. Jingo yang masih terbayang tubuh Hyuchin pun mengajak istrinya mantap-mantap. Tentunya dengan gaya yang ia lakukan dengan Hyuchin. Bahkan dia sengaja membuka pintu kamarnya saat dia mantap-mantap. Yang akan berangkat kerja mendapati suaminya tak seperti biasanya. Jingo sedang memasak sebuah makanan dan makanan itu untuk tetangga barunya. Keesokan harinya terlihat Kang Seo yang bersiap-siap akan pergi keluar. Dan ia pun berpamitan dengan istrinya tersebut. Setelah Kang Seo pergi, Yayu yang mengetahui rumahnya sedang sepi, bergegas menelpon pacarnya dan menyuruhnya datang ke rumah. Sementara itu, si Kang Seo yang berada di taman lalu membuka ponselnya dan mengakses CCTV di rumahnya untuk melihat kegiatan istrinya itu. Saat telah tersambung dengan CCTV-nya, ia pun sambil senyum-senyum melihat istrinya sedang investasi bibit kecebong dengan orang lain. Tak disangka tak dinyana, orang tersebut ternyata bajuri tetangga baru mereka. Lalu saat Kang Seo pulang ke rumah, ia dengan santai bertanya kegiatan Yayu saat sedang di rumah sendirian. Yayu pun bercerita jika kegiatannya hanya rebahan saja. Mendengar hal itu, Kang Seo langsung menunjukkan rekaman CCTV dari rumahnya. Yayu yang ketahuan berbohong akhirnya meminta maaf kepada suaminya itu. Namun di sini Kang Seo tak marah dengan kelakuan si Yayu. Ia malah menyuruh istrinya itu menelepon bajuri untuk datang lagi ke rumahnya. Selain itu, Kang Seo juga membelikan Yayu sebuah baju dan menyuruhnya memakai baju tersebut untuk menggoda bajuri. Di saat Johi akan berangkat kerja, mobilnya malah mogok di tengah jalan. Di saat kebingungan, datanglah Yujong yang saat itu berada di tepi jalan. Yujong pun menawarkan tumpangan kepada Johi. Johi yang sebenarnya terburu-buru kemudian menerima tawaran Hyujong. Dan si Jingo yang telah selesai membuat makanan untuk tetangga barunya pun mengantarkannya dan bertemu dengan Hyuchin. Hyuchin yang baru saja selesai mandi mengajak Jingo masuk ke rumahnya. Di dalam rumah Jingo yang sedang duduk di sofa pun digoda oleh Hyuchin. Yang namanya juga cowok, dikasih gituan ya jelas nolak lah. Nah, ada cowok mau nolak kayak gitu. Dan terjadilah mantap-mantap di sana. Sementara itu bajuri yang sudah ditelepon oleh si Yayu terlihat mencari alasan dan mengatakan pada Jung-i jika mau keluar sebentar diajak tanding bola oleh temannya di rental PS. Dengan sedikit cemberut, Jung-i pun terpaksa mengizinkan suaminya keluar. Lalu scene berlanjut terlihat Kang Seo yang sedang lagi senyum-senyum menonton CCTV. Di sini ia terlihat sangat senang melihat istrinya yang sedang memberi asupan ke ular piton milik tetangganya itu. Setelah selesai memberi nutrisi, Yayu pun langsung menemui Kang Seo. Di sini Kang Seo lalu mengajak Yayu berkunjung ke ruangan CCTV-nya. Ia memberitahu jika semua kegiatannya terpantau jelas dari ruangan tersebut. Kang Seo pun menyuruh Yayu untuk tinggal di ruangan CCTV itu.
dan menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh suaminya tersebut. Kang Seo pun langsung pergi ke rumah Yo Jong-i. Di sini Kang Seo menceritakan semua apa yang Bajuri lakukan selama ini. Ia pun menunjukkan video ular piton suaminya yang sedang bersemedi di gua milik istrinya itu. Melihat Yo Jong-i yang sangat kecewa, Kang Seo lalu menjalankan aksinya dengan menghasut Yo Jong-i. Ia mengatakan jika mereka berdua harus membalas kelakuan pasangan mereka dengan melakukan hal yang sama. Yo Jong-i yang galau dan juga kecewa akhirnya mau mengikuti saran yang diberikan oleh Kang Seo. Tak lama kemudian lalu gawangnya pun diubek-ubek oleh Kang Seo. Sementara itu Yayu yang sedang berada di ruangan CCTV melihat suaminya dan Yo Jong-i lagi sedang membuat adonan Nutrijel, yang ternyata Kang Seo menyuruh Yayu menunggu di ruangan itu dikarenakan ia berniat untuk membalas dendam. Dengan cara memperlihatkan mereka berdua juga sedang membuat adonan kue mochi bersama-sama. Scene berlanjut terlihat Bajuri yang baru saja pulang ke rumah. Lalu ia langsung saja diajak berbicara oleh Yo Jong-i. Di sini Yo Jong-i mengatakan bahwa ia sudah mengetahui semua perbuatan Bang Juri. Dan Jong-i pun menunjukkan video pengulek-ulek-ulekannya bersama si Yayu. Dengan semua bukti yang ada, Bang Juri pun tak bisa mengelak lagi. Dan ia hanya bisa meminta maaf kepada istrinya itu. Di akhir film ini terlihat mereka berempat yang sedang mengobrol bersama. Sembari mereka mencoba menikmati apa yang sudah terjadi. Di mana kini bursa transfer telah terjadi. Di saat bersamaan, Yayu dan Bang Juri mau menonton Kang Seo dan Jung-i yang sedang membuat adonan Nutrijel bersama-sama. Dan si Jo-hee yang sedang bersama Hyo Jong pun dirayu-rayu oleh Hyo Jong. Jo-hee yang sedikit tertarik dengan Hyo Jong merespon baik tindakan Hyo Jong dan mereka pun melakukan ungkak-ungkak di sana. Dan sejak saat itu, para suami itu pun sangat rajin membuat makanan. Si Hyo Jong membuatkan untuk Jo-hee dan Jin-go membuatkannya untuk Hyo Jin. Mereka pun saling bertukar istri untuk sekedar mantap-mantap. Di suatu hari, Jin-go yang sedang ngobrol bareng istrinya. Mereka pun membicarakan mereka yang sudah mantap-mantap dengan tetangganya. Tapi entah mengapa hal itu membuat rumah tangganya semakin harmonis. Mungkin itu mengobati rasa bosan dengan pasangannya masing-masing. Di akhir film, terlihat keluarga aneh itu berkumpul dan di sini Hyo Jong dan istrinya berpamitan untuk pindah lagi karena memang pekerjaan suaminya itu sering dipindahkan. Jin-go pun berterima kasih kepada keduanya karena mereka telah membuat keluarganya menjadi harmonis kembali dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense.